Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah dimanapun sahabat kebun berkah berada, jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah ini ya, channelnya ya, channel resmi kebun berkah, yaitu channel yang menginformasikan terkait tentang pertanian, perkebunan, kehutanan, wisata, terutama wisata alam, Sukarobot, yang merupakan pelatihan bagi sahabat-sahabat kebun berkah, putra-putrinya yang berusia antara PAUD sampai dengan sekolah menengah umum di bidang robotika, coding, animasi, dan web programming, dan insya Allah akan kami kembangkan di artificial intelligence. Silakan bagi putra-putri sahabat kebun berkah yang ingin meningkatkan keahliannya ataupun sekedar hobi bisa mendaftarkan diri ke Sukarobot Academy Bogor yang beralamat di Komplek Perumahan Ciamas Riverview, Blok C10 di Desa Ciamas Rahayu, Kecamatan Ciamas, Kabupaten Bogor. Nah, nanti deskripsi dan kontak person akan kami tulis di bawah deskripsi video ini ya, sahabat kebun berkah. Channel ini juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani serta produk-produk yang dihasilkan ya. Untuk itu kami sangat berharap bagi sahabat kebun berkah untuk berkenan meramaikan channel ini dengan cara subscribe dan share ya. Dan mudah-mudahan dengan ramainya channel ini, atas dukungan sahabat kebun berkah semua bisa mengenalkan produk ya, dan mudah-mudahan bisa laku dijual sehingga meningkatkan para petani, pendapatan para petani kebun berkah. Baik sahabat kebun berkah, pada hari ini kita masih podcast weekly ya, atau podcast mingguan, dan masih membicarakan suatu tema terkait tentang cara pembuatan tanaman-tanaman yang bisa digunakan sebagai pestisida alami atau pestisida nabati ya. Jadi cara membuat pestisida nabati dari tanaman-tanaman ya. Dimana materi ini kami sajikan dari buku yang ditulis oleh Wiwin Setiawati, Rini Murtiningsih, Neni Gunaini, dan Tati Rubiati dengan judul Tumbuhan, Bahan Pestisida Nabati, dan Cara Pembuatannya untuk Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Buku ini terbit di tahun 2008 dan diterbitkan oleh Balai Penelitian Tanaman Sayuran pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortikultura, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian ya. Dan badan ini memang sekarang sudah tidak ada, melebur di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Baik sahabat kebun berkah, kita coba ya, tanaman apa yang akan kita bahas di kesempatan hari ini. Ya, kita coba bahas tentang mengkudu ya. Nah, mengkudu ini kalau orang Banyumasan akan sering menyebutnya sebagai tanaman pace ya, PACE, pace. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, mengkudu memiliki nama Latin Morinda citrifolia dan memiliki taksonomi, klasifikasi taksonomi dari divisinya adalah Spermatophyta, subdivisinya adalah Angiospermae, kelasnya adalah Dicotyledonae, bangsanya adalah Rubiales, sukunya adalah Rubiaceae, marganya adalah Morinda, dan jenisnya adalah Morinda citrifolia ya. Dan ada punya sinonim yaitu Banjudus latifolia ya. Jadi ada sinonimnya ya sahabat kebun berkah.
Dan nama di Indonesia dikenal secara umum sebagai mengkudu ya. Dan nama Inggrisnya adalah Great Morinda atau Indian Mulberry, Beach Mulberry atau Tahitian Noni. Ya, ini nama-namanya ya. Dan di Indonesia sendiri nama mengkudu ini dikenal dengan berbagai nama ya. Bisa jadi tadi ya, pace di Jawa, terutama Jawa Tengah, Banyumas ya. Cangkuang atau cangkudu di bahasa Sunda, mangkudu Nias, oduk Madura, rewong Dayak, eudu atau euru atau kiu mudi atau lengkudu ya, atau bangkudu atau bengkudu atau bakudu atau bingkudu atau pamarae atau mangkudu atau mengkudu atau niteu. Ini adalah bahasa Sumatera, luar biasa banyak sekali ya. Dan bahasa Balinya adalah wungkudu, dan bahasa Nusa Tenggara adalah bakulu atau manakudu ya. Dan di Kalimantan disebut sebagai labanau atau wangkudu. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun ciri-ciri dari tanaman mengkudu ini adalah pohonnya tinggi dan bisa mencapai tinggi antara 3-8 meter. Daun tersusun dalam pasangan yang bertentangan ya, jadi selang-seling ya, dan berbentuk bujur sampai tirus. Daun berwarna hijau tua dan mengkilat, licin dan ujungnya runcing ya. Ukuran daun bisa mencapai 30-35 cm dan panjang daunnya 13-15 cm. Ini panjang daunnya tadi ya, 30-35 cm, dan lebarnya 13-15 cm. Di setiap pangkal tangkai daun terdapat ketumbuhan berbentuk seperti lidah berwarna hijau berukuran lebih kurang 1,5 cm panjangnya ya. Kulit batang pokoknya berwarna kelabu dan mempunyai dahan 4 segi. Dan bunganya tumbuh pada batang yang bentuknya menyerupai ketuat ya. Bunganya biseksual dan berbau wangi. Buah berubah warna menjadi krim keputih-putihan pada waktu masaknya ya. Nah, kalau mudanya warnanya hijau sahabat kebun berkah. Adapun penyebaran tumbuhan ini di wilayah Asia Tenggara dan kemudian menyebar sampai ke Cina, India, Filipina, Hawaii, Tahiti, Afrika, Australia, Karibia, Fiji, Florida, dan Kuba ya, sampai juga di Indonesia. Dan di Indonesia hampir tumbuh di seluruh wilayah ya, ditanam di pekarangan ataupun tumbuh liar di hutan ataupun di kebun ya. Tanaman ini tumbuh di dataran rendah sampai dengan ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, bagian tanaman yang bisa digunakan buah maupun daun dan akar. Dan tumbuhan ini ternyata tadi memiliki peran sebagai insektisida ya, jadi untuk membasmi, mengendalikan insek atau serangga. Dan bagi manusia ternyata tumbuhan ini juga bermanfaat sebagai obat hipertensi ya, sakit kuning, demam, influenza, batuk, sakit perut ya, dan menghilangkan sisik pada kaki ya. Ini untuk manusia. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk tanaman mengkudu ini sebagai bahan insektisida atau pestisida nabati, kita coba bahan dan alatnya ya untuk membuat ekstrak buah mengkudu ya. Ini bahannya adalah buah mengkudu matang, terus ditambah dengan daun nangka, daun tembakau, dan sedikit sabun ya, sabun cuci ya. Dan kita alatnya adalah alat penumbuk ataupun blender ya, dan saringan. Adapun cara membuat ekstrak buah mengkudu adalah semua bahan tadi di blender atau ditumbuk di alat penumbuk ya sampai halus, dan tambahkan air lalu saring.
Dan larutan ataupun ekstrak buah mengkudu tadi kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman yang terserang dan dilakukan pada pagi hari. Organisme yang biasa kita kendalikan dengan ekstrak buah mengkudu adalah ulat daun ya, ulat daun kubis ya, sahabat kebun berkah. Apabila sahabat kebun berkah petani sayuran dan kebetulan mendapatkan serangan hama ulat daun pada kubis ya, bisa dicoba menggunakan ekstrak buah mengkudu ya. Jadi bisa dicoba ya sahabat kebun berkah, dan mudah-mudahan berhasil ya. Jangan lupa kita coba bertani secara ramah lingkungan, gunakan pestisida atau insektisida atau herbisida untuk OPT ini secara nabati ya. Terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini ya, karena banyak informasi, dan tetap semangat para petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.